dan tidak berani berbicara kepada, tidak berani mengungkapkan, menyampaikan ide besar ini kepada Rasulullah. Tidak ada yang berani illa Usama bin Zaid, illa Usama, kecuali Usama. Maka dilobilah Usama ini, Pak. Lobi ya, lobi Allah sekarang, lobi. Karena memang dia bukan staf khusus, Pak. Bukan staf khusus, Pak. Dia ini kecintaan Nabi. Kalau bahasa politik kan staf khusus apa segala macam. Mohon maaf ya, yang birokrat ini kadang-kadang lebih paham, Pak. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu li sahabatil kiram. Jamaah sekalian, Zaid Usama, tolong dong sampaikan sama Rasulullah begini. Ya, aku sampaikan. Usama datang, konon Pak, tapi katanya sampai mau berdiri, Pak, saking senangnya kepada Usama ini. Silakan Usama, duduk sini. Nabi antum merasa tenang kepada Usama itu. Tumben enggak, biasanya aku datang pagi-pagi begini, kata Nabi. Ini bahasa saya, Pak. Na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah, saya ini menjadi utusan dari kabilah Bani Makhzumi. Ada apa, kata Nabi? Disebutkan, diceritakan semua, Pak, sama Usama. Begini. Terus mereka merasa tercoreng ya Rasulullah. Terus gimana? Kata Nabi, kata Usama, ya memang kalau ketentuan hukum dipotong, kalau bisa jangan dipotong ya Rasulullah. Mereka siap menawarkan bermiliar-miliar dalam bahasa sekarang, Pak ya. Pokok apa yang diinginkan Nabi ini siapkan. Nabi Pak berubah wajahnya sama sekali. Padahal Nabi Pak dalam hidupnya tidak pernah marah sama siapapun pula, apalagi kepada kecintaannya. Dan serius betul marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya celakanya umat sebelum kamu itu, idza saliqa minhum syarif taraku. Kalau ada orang-orang mulia, orang-orang terhormat mencuri, tidak dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza saliqa minhum dhaif aqamu bihi al-had. Tetapi kalau yang mencuri adalah orang lemah, langsung ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyullah, kata Nabi, dia tengok Pak, wallahi demi Allah, kata Nabi, law anna Fatimah binti Muhammad atau binta Muhammad sariqat, andai kata putriku Muhammad, putriku Fatimah, putriku kesayangan Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong tangannya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah hukum, Pak, hatta juga kalau nggak terdekat, jalankan. Tidak perlu sampai lobby-lobby ya. Tapi ini bukan pembahasan saya, Pak, pembahasan saya. Cuma saya ingin sengaja mengangkat Usama ini yang meriwayatkan hadis tentang masalah Sya'ban ini. Hanya Nabi Usama tahu diri jemaah sekalian dan minta maaf pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan hukum itu, ma'asyar muslimin. Nah, di bab ini, bab bulan Sya'ban ini, dan jenengan sekarang berada di bulan Sya'ban seperti ini. Sekarang sudah tanggal, Pak, tanggal 10 ya. Sudah sepertiga, Pak. Tinggal 20 hari lagi Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Panjang umur semua insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Usama mengatakan, Usama ini jemaah sekalian, kalau melihat ada sesuatu yang berbeda, dia ceplas-ceplos Pak bicara sama Nabi. Tidak punya beban. Nabi pun juga senang dengan Usama ini. Qala, apa kata Usama? Rawa Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, saya langsung nanya sama Rasul. Lam arka tasumu syahra min asyhur ma tasum min syahran. Saya belum pernah melihat engkau berpuasa banyak sekali berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi jemaah sekalian? Qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Memang kata Nabi, ini bulan banyak di antara kalian umat manusia ini lalai memperhatikannya.
tidak serius memperhatikannya karena diapit oleh 2 bulan mulia. Bulan mulia Rajab dan bulan sangat mulia Ramadan. Tengah-tengahnya apa? Sya'ban. Kita sekarang tak berada di dalamnya ini, Pak. Banyak di antara manusia lalai memperhatikan. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, "Dzalika syahrun baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin." Ya Allah. Bulan ini Bapak, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya Pak, selama 1 bulan malaikat berlomba-lomba untuk merapikan, melaporkan amal jenengan Pak, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Insya Allah duduknya jenengan Pak di sini, walaupun ngantuk-ngantuk ya ngantuk Pak ya, semua dicatat, dilaporkan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Pak, langsung. Kata Nabi, "Fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun." Saya ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Teks hadis ini Pak, Nabi sengaja menunjukkan ibadah yang langsung instan pahalanya, puasa. Orang kalau berpuasa jemaah sekalian, dari mulai subuh sampai terbenam matahari di maghrib, itu semua ibadah. Ibadah. Terus sampai nahan nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak senang-senang dengan istri atau suami, tidak bermaksiat, ibadah jelas instan. Orang berpuasa itu pasti instan pahalanya jemaah sekalian. Nanti saya akan detailkan masalah ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teks hadis ini puasa, tapi sebenarnya Nabi ingin memberikan arahan kepada kita. Iya betul, kemarin kalian semua baru meninggalkan bulan Rajab, bulan mulia, dan Nabi katanya Pak membiarkan sahabat berpuasa. Nabi senang karena mereka menunjukkan rasa perhatiannya terhadap bulan mulia Rajab itu. Yang sholat malam dibiarkan sama Nabi, yang baca Quran dibiarkan sama Nabi. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, Nabi lebih semangat lagi Pak. Lah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, Rajab yang sudah sampai lewati bulan yang lalu, Syahruz Zara, bulan di mana kita memperbanyak menanam, bulan menanam Pak, bulan bertani, bulan kita menanam amal-amal kebaikan. Yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah salat malam, yang tidak pernah baca Quran, yang jarang ke masjid, sering ke masjid. Kenapa? Memuliakan bulan mulia. Subhanallah. Itu dibiarkan sama Nabi jamaah sekalian. Wa Sya'ban syahrus suqa. Sya'ban ini bulan kita menyiram. Jadi tanaman yang sudah kita tanam itu dijaga. Lebih diseriusin lagi Pak, disiram, ditata, dikasih pupuk, disiram. Nanti 2 bulan ini kita sambil berturut-turut jamaah sekalian sibuk dengan amal kebaikan, baik itu hablum minallah atau hablum minannas. Masuk Ramadan ma'asyar muslimin, dikatakan wa Ramadan syahrul hasad, bulan memanen pahala ma'asyar muslimin. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang katanya jamaah sekalian diperkuat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dua-dua hadis ini Pak dihasan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, seorang ulama hadis abad sekarang dan meninggal dunia. Dia sangat hati-hati Pak. Ini menunjukkan betapa hadis ini hadis benar. Apa kata beliau? Kata Aisyah, kata Ibu Aisyah Pak, tidak ada bulan di mana Nabi untuk berpuasa di dalamnya kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan di mana Nabi paling banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini ma'asyar muslimin. Jadi Sya'ban ini Bapak, mudah-mudahan yang saya perhatikan tadi ada dari Jogja Pak ya. Ada yang dari mana lagi jemaah sekalian? Dari Sleman Pak. Sleman Jogja ya. Luar biasa ini. Ini mudah-mudahan Pak, ini bagian dari kita, semangat kita untuk
memperbanyak amal saleh, amal ibadah yang setiap saatnya Pak sampean akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara-saudara kita Pak yang sekarang ini masih tidur Pak, dilaporkan oleh malaikat, tidur ya Allah gitu. Betul. Pokoknya ringkas sampai menunjukkan baik atau tidak Pak, semestinya. Amal saleh atau amal toleh jemaah sekalian. Kan begitu jemaah sekalian. Ayo Pak, ini Syakban kita tidak mau main-main. Apa? Sebagai pemanasan bagi kita untuk menyambut datangnya bulan yang lebih mulia lagi, ma'asyar muslim. Ya Allah. Oh. Saudara, saya sebelum masuk ke Ramadannya, puncak Pak, dari bentuk pelaporan malaikat nanti ini, puncaknya nanti kemuliaannya Pak di bulan Syakban ini adalah malam nisfu Sya'ban. Saya harus mendudukkan ini secara proporsional karena kita dihadapkan dengan dua potret gambaran manusia umat Islam ini dalam mensikapi nisfu Sya'ban. Satu kelompok, mohon maaf, hulu. Apa hulu Pak? Berlebih-lebihan, sangat mensakralkan, melebihi kesakralannya daripada Ramadan itu sendiri. Niatnya sih ingin memanfaatkan momentum, tapi kalau berlebihan Pak, apapun kalau berlebihan, tidak bagus juga Pak. Inna dina yusrun, agama ini mudah Pak, jangan dibuat sulit. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Orang yang mempersulit agama itu pasti terkalahkan. Ikutin saja arahan Nabi bagaimana kita mensikapi malam nisfu Sya'ban. Ada Pak. Satu kelompok lagi, mohon maaf, menafikan. Sudah Ustaz, tak usah malam nisfu Sya'ban, tengah Sya'ban, seperempat Sya'ban, seperdelapan Sya'ban. Semua malam-malamnya Allah. Kapan kita berdoa, kapan kita istighfar, insya Allah akan mendengarkan omongan kita. Sepintas benar Pak. Tapi ini racun. Karena orang itu Pak menafikan sabda Rasul. Hati-hati loh Pak, Ibu. Saya pernah membahas di sini. Belum nyampe nanti ada temanya Pak. Dalam bab tasjidul nafas itu ada namanya bab doa. Salah satu etika dan adab doa, biar doa kita cepat nyambung kepada Allah, itu ada beberapa adabnya Pak. Ada beberapa etikanya, ada beberapa syaratnya. Itu ada 8 terus yang saya kata. Salah satunya 3 yang saya yang perlu Pak. Yang pertama, al-ightinan bil awqatil syarifah. Tolong perhatikan, kata para ulama, waktu-waktu yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, dalam Islam ini Pak ada waktu-waktu istimewa. Ini subuh Pak, subuh yang sampai saat sekarang Pak. Ini waktu paling istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain 24 jam ini. Sampai tidak sadar, sampai duduk di sini Pak, sampai selesainya pengajian ini Pak, malaikat mendoakan sampean. Nah, tadi disebutkan oleh pembawa acara tadi, ya, sambil mendapatkan doa ampunannya malaikat, mendapatkan doa rahmat dari malaikat, mendapatkan doa pengampunan, penderian tobat dari Allah dari malaikat. Malaikat yang mendoakan kita. Ini sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi yang sampai laksanakan Pak, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tahu dunia dan isinya Pak? Bukan Lamongan Pak. Dunia dan isinya Pak bukan Sleman Pak. Dunia dan isinya Pak bukan Indonesia Pak. Dunia dan isinya bukan Asia Tenggara. Dunia dan isinya Pak global itu Pak, yang 5 benua itu jemaah sekalian. Dan isinya milik sampean pribadi. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana subuhnya Pak? Bayangkan. Saya kadang-kadang sunnahnya saja lebih berharga, lebih baik bagi Indonesia. Bagaimana salah subuhnya Pak? Berbahagialah jenengan Pak. Ini subuh tepat waktu di masjid tadi Pak. Kata Rasulullah, man shalla subha jama'atan fil masjid
fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, zimmahnya Allah, sampai ketemu dengan subuh berikutnya, Pak, selesai sudah, aman sampai. Ada masalah nanti sampai hadapi, tapi Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah itu. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Itu kita minta jamaah sekalian. Orang kalau subuhnya di masjid, Pak, tiap hari selesai sudah, Pak, selesai. Nah, saudara, balik lagi pembahasan ini, ma'asyar muslimin. Ada satu kelompok yang menafikan sama sekali. Ingat, dalam berdoa itu ada waktu-waktu mustajabah. Kayak subuh begini, Pak. Sebelum subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang apa? Menjelang subuh, angkat tanganmu, istighfar, bertobat, minta doa pada Allah. Waktu, Pak. Hari Jumat secara keseluruhan, waktu, Pak. Ramadan 1 bulan penuh, waktu. Iya kan? Kalau mengatakan apa bedanya waktu Ramadan? Beda. Yang mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, aduh, Al-Qur'an turun. Di bulan Ramadan ada kewajiban rukun Islam yang sampai laksanakan, berpuasa. Di bulan Ramadan ada satu malam. Kalau sampai berjumpa dengan malam itu seakan-akan dan sampai melaksanakan amal kebajikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, selesai sudah, Pak. Seakan-akan sambil beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Di bulan Ramadan, Allah Akbar, semua doa diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Seakan Allah mengatakan, tempatmu di surga loh, kalau kau sukses mengikuti madrasah Ramadan ini. Di bulan Ramadan, semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun ditutup. Kok bisa umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan? Kok masih nyemplung ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, Pak, ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pahala-pahala yang saya dapatkan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan begitu istimewanya, dan Allah mengapresiasi dengan semua, ma'asyar muslimin. Semua jin dan setan, Pak, tidak mampu masuk ke dunia manusia, Pak. Makanya ibadah di bulan Ramadan nuansanya beda, Pak. Karena sampai tidak kesurupan, tidak diganggu oleh jin dan setan. Tenang. Oke. Balik lagi, doa itu butuh waktu-waktu mustajabah. Ada juga al-amakin al-musyrifah, tempat-tempat mulia. Loh, Pak, sampai berdoa di rumah boleh tidak, Pak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Tapi mana yang lebih mulia, Pak? Berdoa di rumah dan berdoa di dalam masjid? Masjid. Mana yang lebih bermulia, Pak? Berdoa di lapangan boleh tidak, Pak? Boleh tidak, Pak? Di lapangan, Pak, sampai olahraga, Pak, sampai mojok doa malam, boleh. Tapi mana yang lebih mulia, Pak? Berdoa di lapangan dengan berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, subhanallah, di masjid seperti ini. Tempat-tempat, ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandai-pandailah sampai menempatkan posisi, Pak. Waktunya perhatikan, tempatnya perhatikan. Masih ada lagi, Pak, memanfaatkan kondisi situasi tertentu. Ightinam al-ahwal al-fadilah. Memperhatikan waktu-waktu yang utama. Kapan? Tergantung situasional. Kapan, Pak? Pas hujan turun. Ini banyak di antara kita hujan turun, Pak, mendelik justru. Hujan lagi. Hujan itu rahmat, Pak. Ma'un mubarakun. Nabi katanya, Pak, kalau hujan pertama kali turun, Pak, keluar, Pak, dibuka kepala Nabi, dibasahi sedikit bajunya, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Walaupun kadang-kadang buat ibu-ibu baju udah kering-kering, ya, nikmati, Pak. Bahkan begitu hujan turun sampai angkat tangan. Ini momentum, Pak. Apalagi ketika antara azan dan iqamah, Pak, momentum. Doa bainal adzani wal iqamati, kayak tadi subuh jamaah, ada jeda waktu kita 10 menit, ya. Angkat tangan sampean, Pak, jangan ganggu, jangan main HP sampean.
kesempatan Pak, di rumah Allah subuh baru menyelesaikan dia subuh, terus berdoa lagi Pak menjelang salat subuhnya, minta sama Allah, tangisi Allah. Makbul itu masyarakat muslimin. Waktu-waktu, tempat-tempat dan situasi tertentu. Pas lagi perang Pak, tapi kita tidak ada perang ya. Saudara kita Pak, di mana? Di Gaza kemarin Pak. Saya kebetulan ada komunikasi dengan teman-teman di dalamnya. Saya tinggal WA saja Pak. Doakum khalis ya akhi. Doa-doa untuk yang mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ini wajib, saya bilang, kewajiban kita. Antum terima kasih sama Allah Ta'ala. Tolong doakan kami, titip doa buat kami, saya bilang. Itu Pak, doa orang kalau sudah berhadapan dengan musuh Pak. Pikirannya cuma satu ya, antara hidup dan mati Pak. Berada pada puncak keikhlasannya jemaah. Momentum juga Pak, momentum pengajian begini Pak. Selama sampai ngaji di sini, sampai selesai pengajian ini Pak, sampai munajat sama Allah didengar. Ini momentum jemaah sekalian. Nah balik lagi Pak dengan pembahasan saya. Di Sya'ban ini nanti ada malam namanya Nisfu Sya'ban. Ini bukan bahasa saya. Ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Albani juga menghasankan hadis ini dari Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayat nazala ila sama'id dunya wa yattali', turun ke langit dunia. Langit dunia yang saya lihat Pak di atas. Turun ke langit dunia dan Allah memproklamirkan dirinya Pak, memantau sampean semua. Yattali' melihat kita semua Pak, dan menawarkan kepada dirinya fayaghfir li jami'i khalqi, seluruh dosa yang diperbuat oleh hamba kita semua manusia ini, dan sampai kembali kepada Allah, istighfar dan taubat, semua pertobatannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayat, seluruh amal saleh yang sampean tunjukkan kepada Allah minta diterima oleh Allah, dan semua dosa yang pernah sampean lakukan di dunia ini seberat apapun pula, dan sampai kembali taubat terus pada malam itu, selesai sudah Pak. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat bahasa guru saya waktu saya kuliah dulu di Saudi di Riyadh itu. Hatta orang itu pernah bunuh orang, pernah zina, pernah LGBT, pernah merampok, pernah menikmati uang riba, pernah ngemplang hartanya anak yatim, kemudian dia sadar sesadar-sadarnya Pak, dan mengembalikan semua hak itu, dia tangisi Allah Subhanahu wa taala, malam itu selesai Pak. Jangan main-main dengan malam Nisfu Sya'ban. Insyaallah bertepatan dengan malam Jumat besok. Jumatnya sudah malam hari mulia Pak, ya, waktu mulia, dan berada juga di momentum tahunan mulia Nisfu Sya'ban, kesempatan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang yang kemudian Pak semua amal solehnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni semuanya Pak, sampai bersih, sehingga sampai masuk Ramadan Pak betul-betul hablum minallah selesai, hablum minannas juga selesai. Siapa itu? Hindari dua hal kata Nabi, jauhi dua perkara. Jauhi dua model manusia. Dua model manusia ini Pak, kalau ada sifat ini, na'udzubillah, biar dia juga berada ketemu dengan malam Nisfu Sya'ban, mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar tahajudnya juga tiap malam, subuhnya tepat waktu, 5 waktu di masjid, setiap hari baca Quran 1 juz, ya Allah, ya Allah. Tidak dilihat oleh Allah Pak, kalau masih ada dua sifat, dua orang itu, model potret dua manusia ini. Siapa itu? Yang pertama, illa li musyrikin, pelaku syirik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Pak, ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul aqidah yang sahihah. Sampai hanya percaya kepada Allah Pak.
Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan kita ke dunia untuk hidup, Pak. Yang menghidupkan kita juga Allah. Yang membuat sakit juga atas izin Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Yang ngatur rezeki berapapun yang Allah berikan pada kita itu juga siapa? Allah, Pak. Jangan bertawakal, jangan meminta kepada selain Allah. Allah tersinggung. Ketika ada problem di lapangan, Bapak, Ibu, jangan dibiasakan curhat sama orang. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Kalau dagangan tidak laku, Pak, jabatan tidak naik-naik, jangan ke paranormal, Pak. Jangan ke dukun. Halo? Ini bab ini kalau belum beres, Pak, sampai tidak akan dilihat. Sebaik apapun amal kita di dunia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama orang itu tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain, Pak, Ibu, dia lupa tidak bertobat, dia lupa tidak istighfar, mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik harus berangkat dari kesadaran kita semua, Pak. Harus sadar sesadar-sadarnya Allah segala-galanya bagi saya. Allah tempat saya bergantung, Allah tempat saya meminta. Selesai sudah, Pak, dunia klinik, dunia mistis, dunia perdukunan, dunia jin, dunia setan, berkolaborasi dengan jin segala macam. Ada akik di sini, Pak, yang katanya ada khadamnya mengawal dia. Yang ngawal kita ini Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampai penuhi hak Allah, Allah akan memenuhi hak kita, Pak. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, Pak. Allah paham betul. Mau dikemanakan kita ini? Jangan bersandar pada siapapun pula. Ini akidah, Pak. Murnikan iman jenengan, Pak, sebelum masuk Ramadan. Makanya bahasa Allah, Pak, ketika berbicara Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, Pak, saya termasuk tidak orang yang beriman? Atau ada syirik, Pak, di hati kita? Ada klinik di hati kita? Hati-hati loh, Pak. Allah memanggil pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana iman kita ini? Termasukkah kita pada panggilan Allah ini, Pak? Kutiba alaikumusiyam. Maka sepakat para ulama, bekal utama kita menyambut Ramadan, bekal iman, tauhid yang benar, akidah yang benar. Makanya bahasa Nabi, Pak, man shoma Ramadan apa? Hafal semua kan ya? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana wa man qama Lailatul Qadri imanan. Ada imanan, Pak. Maka pada malam Sya'ban pastikan, Pak, iman sampean murni. Tauhid kita, Pak, jelas. Akidah kita jelas, Pak. Saya hanya bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Saya tidak bertawakal pada harta saya. Saya tidak bertawakal pada kedudukan saya. Saya tidak bertawakal pada jabatan dan posisi saya. Saya tidak bertawakal pada ilmu saya. Saya juga tidak bertawakal kepada anak-anak saya yang sudah sukses karirnya. Tawakal saya kepada siapa? Ini akidah, Pak. Ini iman. Jangan main-main di bab ini, jemaah sekalian. Walaupun sampai masuk nanti ketemu malam susah, Pak, masih ada syirik, Pak, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah masjid apa ini Namira yang datang dari berbagai macam kota di sini semuanya, Pak, ahlul iman semua, insyaallah ya. Nah, yang kedua ini, Pak, Allah, Pak, ini yang paling saya takuti. Apa itu? Awil masyahid, bukan riwayat asyahna fima bainahum. Ada permusuhan, ada tukaran, Pak. Kalau bahasa Surabaya, Pak, ada siwaan, tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Halo? Pastikan Pak ya. Jangan kemana-mana Pak. Lihat kita sendiri Pak. Lihat kita sendiri Pak. Saya punya musuh tidak? Bagaimana kita udah panjang lebar membahasnya, akhlak dengan orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan sampean dengan istri, ibu dengan suami? Bagaimana hubungan kita? Hatta kepada mantan suami tidak boleh ada permusuhan. Hatta kepada mantan istri tidak boleh ada permusuhan. Bagaimana hubungan kita dengan kakak adik kita Pak? Sebelum kemana-mana Pak, keluarga sendiri dulu. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kanan kiri kita? Termasuk juga ada sesama masjid begini. Yang repot Pak, satu jamaah tapi tukaran juga. Yang repot lagi Pak, antar takbir tukaran juga. Urusan mengelola infak, tukaran. Terus gak tegur sapa. Oh boy, apa ini Pak? Hati-hati Pak. Kita umat Islam, umat yang selalu menjaga persatuan, kekompakan, persaudaraan. Kita punya benak, kita punya apa? Punya moto Pak. Di benak kita hidup ini tidak ada musuh. Tidak ada satupun yang mengganjal di hati saya. Musuh saya cuma satu, syaitan. Yang lainnya Pak, setiap lihat manusia, apapun bentuk manusia itu Pak, apapun benderanya, apapun kelompoknya, selama dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, saudara saya. Selama dia mengucapkan Muhammad Rasulullah, saudara saya. Selama juga kiblatnya sama ke arah barat Pak, saudara saya. Selama dia juga Qurannya sama, saudara saya. Selesai Pak, sudah permusuhan ini masalah muslim. Pastikan Pak, pastikan. Malam sebenarnya bukan jangan nunggu malam nisfu Sya'ban Pak. Cuma khususnya memang disebut sama Nabi nisfu Sya'ban itu pastikan ini momentum tahunan di mana Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya terhalang oleh dua kelompok ini. Ahli syirik dan yang hablum minannasnya bermasalah. Ini akhlak jamaah saya. Bapak evaluasi bersama-sama ya, siapa kita ini? Ada masalah tidak dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak, adik Pak ya? Yuk, halo, kalau ada gesekan-gesekan, kesalahpahaman masalah bagi-bagi warisan Pak, toleransilah. Kurang lebih, maafkan saudara kita sebelum mereka minta maaf kepada kita Pak. Doa-doa sampai Pak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah puncaknya malam nisfu Sya'ban selesai nih Pak, hablum minallahnya bagus, iman kita sudah kokoh, tidak ada syirik, hablum minannasnya tidak satu pun di dunia ini ada musuh. Masuk Ramadan ya akhi, marhaban ya Ramadan. Sempurna Pak sampai berpuasa di bulan Ramadan. Tapi karena waktunya sudah habis, sebenarnya saya mau bahas masalah Ramadannya ini Pak. Insya Allah mungkin di pengajian berikutnya insya Allah Ustaz-Ustaz yang lain bisa melanjutkan ada apa dengan Ramadan. Kenapa kok tiap tahun sampai dipertemukan dengan Ramadan. Inilah momentum tahunan untuk mengembalikan sampean semua Pak kepada fitrah kita. Allah tahu betul keterbatasan kita. Kita ini umat minimalis Pak, umat akhir zaman, kalah dengan umat-umat sebelum kita. Tapi di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahalanya Pak, yang insya Allah kalau sampai berjumpa maksimal tidak akan kalah dengan umat-umat sebelum kita. Momennya di Ramadan, maaf ya.